Bro. Saham itu apa sih? Saham ya? Saham itu... Jadi gini bro, gampangnya deh. Saham itu tuh sederhananya tuh kayak bukti kalau lu tuh punya bagian dari sebuah perusahaan. Jadi kalau misalkan lu punya satu lembar saham dari sebuah perusahaan, artinya ya lu punya ikut perusahaan itu, walaupun ya cuma dikit banget ya. Bayangin perusahaan itu tuh kayak kue, terus kuenya dipotong jadi 1.000 bagian. Nah, kalau lu punya 10 bagian, ya artinya lu punya 1% dari kue itu kan. Gua, lu, mau bokap lu, mau nyokap lu, semua orang bisa aja beli saham. Bahkan investor dari luar negeri juga bisa. Asal yang penting tuh punya uang dan punya akun di sekuritas. Gampang kan? Oke, tapi cara kerjanya gimana? Gini bro, perkenalkan dulu ini Joni. Dia mau buka usaha kedai kopi dengan modal 100 juta. Sayangnya dia cuma punya 50 juta. Artinya dia kurang 50 juta lagi. Terus si Joni tuh sekarang kepikiran ada 3 cara buat dia bisa dapetin pendanaan. Yang pertama ngutang ke bank, yang kedua ngutang ke temen, yang ketiga cari investor. Tapi Joni tuh udah banyak banget ngutang, makanya dia berpikir, mending gue cari investor aja kali. Kebetulan si Joni tuh punya 2 temen investor, jadi dia mau ngebagi kepemilikan usahanya jadi 3. 50% buat Joni, dan 2 laginya masing-masing untuk temennya 25%. Lalu, si Joni ini ketemuan sama teman-teman investornya. Namanya Agus dan Suma. Dia mempresentasikan prospek usahanya ke mereka. Dan akhirnya Agus dan Suma ini setuju untuk berinvestasi di usahanya si Joni. Nah, jadi gini pembagian kepemilikan sahamnya. Ternyata 3 tahun kemudian, usahanya si Joni itu sukses besar. Dia melakukan ekspansi, sampai akhirnya total value perusahaan dia menjadi 500 juta. Nah, karena nilai perusahaannya naik 5 kali lipat, otomatis nilai investasi para investor juga ikut naik 5 kali lipat. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya Agus memutuskan untuk menjual sahamnya ke Yuda. Sekarang, dari uang yang Jason terima setelah jual sahamnya ke Yuda, uang itu bisa langsung dia pakai. Nah, ini yang disebut realized profit. Ternyata tahun depan COVID. Sayangnya bisnis Joni kena imbas juga. Gara-gara COVID jadinya nggak ada customer. Nilai perusahaannya pun juga jadi turun 50%. Dengan begitu nilai investasi Yuda pun juga ikut turun 50%. Misalnya nih, Joni sukses besar, perusahaannya tumbuh gede. Nah di titik ini Joni bisa masukin perusahaannya ke Bursa Efek Indonesia. Itu tuh tempat jual beli saham, siapa aja bisa beli, termasuk investor asing. Lah, terus ngapain orang beli saham? Karena mereka yakin perusahaan yang mereka investasikan bakal tumbuh. Saat nilai perusahaannya naik, mereka bisa untung dari 2 hal. Yang pertama, capital gain. Ini adalah untung dari selisih harga beli dan harga jual saham. Yang kedua, dividen. Ini adalah pembagian laba dari perusahaan ke pemegang saham. Tapi nggak semua perusahaan kasih dividen ya. Kadang labanya dipakai buat ekspansi. Mungkin ada yang berpikir kalau gampang ya cari duit di saham. Tapi tunggu dulu bro, kalau kejadiannya gini gimana? Beli 1.500 nih, ternyata harganya turun terus. Akhirnya jualnya di 1.000, rugi dong. Dan ternyata nggak bagi dividen, karena perusahaannya merugi. Perusahaan yang lu investasiin juga bisa aja bangkrut, dan akhirnya perusahaannya dihapus dari bursa, alias delisting. Ya sahamnya jadi nggak ada harganya. Begitu bro. Oh, paham gua. Thank you ya, bro. Aman bro. Subscribe ya.